ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೇಡಮ್? ಈ ಅವಿನಾಶ್ ಭಟ್ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಂಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯಿಸಿದೆ? ನೀವು ನನ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೋಗೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ? 3 ದಿನ ಆಯ್ತು ಸರ್. Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Yadai 2024. Bagaimana keseruan filmnya, nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. Di sebuah kota telah terjadi pembunuhan yang telah melibatkan seorang pengusaha yang terkenal yang mandiri bernama Priyanka Sethi. Priyanka ditangkap karena telah membunuh seorang pria bernama Aditya Varma yang merupakan seorang polisi dan sempat memperkaosnya. Di mana dia mengaku bahwa ia terpaksa membunuh Aditya yang telah memperkaosnya demi bisa menjaga harga diri sebagai seorang wanita. Namun kini kepolisian telah menangkapnya dan melakukan beberapa penyelidikan mengenai pemerkosaan yang telah dilakukan oleh Aditya. Sementara di luar sana, media nampak sibuk dan telah menyebarluaskan berita tersebut hingga tersebar ke seluruh kota. Di saat itu tim media telah menginterogasi beberapa polisi yang merupakan rekan kerjanya Aditya. Kini, kepolisian merasa tidak menyangka bahwa Aditya akan melakukan hal yang sekeji itu. Sampai-sampai Aditya telah memperkosa seorang pengusaha terkenal yaitu Priyanka. Di samping itu, Priyanka telah diwawancarai oleh puluhan media yang ingin mendengar kejadian yang sesungguhnya yang sudah terjadi. Di mana Priyanka telah ditemani oleh Patil dan juga suaminya Rahul. Pada saat wawancara, Priyanka mengatakan bahwa dirinya merasa tersakiti dan juga malu. Priyanka kemudian meminta pendapat kepada semua orang mengenai seorang polisi yaitu Aditya yang telah memperkaosnya. Priyanka terpaksa membunuh Aditya karena luka yang ia alami masih bisa diobati hingga sembuh. Namun luka yang menusuk jiwanya tidak mungkin bisa sembuh meskipun banyak orang berusaha untuk mengobatinya. Kini Priyanka meminta kepada semua para wanita agar bisa mendukungnya karena harga diri seorang wanita sangatlah mahal. Dan pada saat ini, harga diri Priyanka telah dijatuhkan oleh seorang polisi yang tidak berguna dan hanya merusak kedamaian seseorang. Setelah Priyanka melakukan wawancara, pada saat itu pun video telah ditonton ribuan orang, bahkan para wanita di luar sana banyak yang ikut mendukung Priyanka agar segera dibebaskan. Karena menurut mereka, Priyanka tidak bersalah dan memang seharusnya wanita memiliki waktu untuk membela diri demi menjaga harga dirinya. Sementara komandan kepolisian telah menyangkal pemberontakan yang dilakukan oleh ratusan wanita yang ikut mendukung Priyanka, di mana komandan kepolisian memutuskan bahwa Priyanka tetaplah bersalah karena Priyanka telah melakukan pembunuhan yang melibatkan seorang polisi. Dan akhirnya pengadilan pun memutuskan untuk tidak menahan Priyanka sementara waktu sampai tim penyidik menyatakan satu-satunya yang bersalah dalam kasus tersebut. Ketika Priyanka di rumah, Priyanka merasa menyesal karena telah berhubungan dengan Aditya yang ternyata malah beresiko dengan sangat tinggi. Pada saat itu Priyanka terkejut setelah melihat berita yang mengabarkan bahwa seorang pengacara hebat bernama Jaya Sankar di mana Jaya Sankar tidak pernah terkalahkan dalam persidangan manapun. Dan kini Jaya Sankar telah berpihak dengan Priyanka yang ingin dinyatakan tidak bersalah. Di samping itu Priyanka mendapat telepon dari Patil yang memerintahkan Priyanka agar tidak mengatakan kejadian yang telah dialami oleh Priyanka dengan siapapun. Karena Patil percaya bahwa pengacara Jaya Sankar akan membebaskan Priyanka dari kasus yang sangat rumit tersebut. Sementara Priyanka seketika merasa tenang karena sebentar lagi dirinya akan terbebas dari kasus itu.
Selama masa penyelidikan, seorang polisi tampan dan bijaksana bernama Asok telah mendatangi kediaman Priyanka atas perintah pengacara Jaya Sankar. Pada saat itu Asok mengatakan bahwa dirinya akan melakukan interogasi, kemudian memberikan semua laporan kepada Jaya Sankar. Dan pastinya Priyanka akan segera terbebas dari kasus tersebut. Pada saat itu Priyanka merasa lega karena Patil telah mengirim orang-orang yang berguna dan akan membebaskan dirinya dari kasus yang telah memberatkannya. ಅನ್ನೋ ಪಜಲ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ. Priyanka kemudian mengungkapkan bahwa pada hari itu Priyanka berada di rumah sendirian. Sementara Aditya secara tiba-tiba datang kemudian mengajaknya untuk melakukan sebuah hubungan intim. Awalnya Priyanka menolak karena dirinya sudah menikah dengan Rahul yang tidak mungkin Priyanka akan mengecewakan suaminya sendiri. Sayangnya usaha yang dikeluarkan oleh Priyanka sangatlah sia-sia, di mana dirinya telah digasak secara brutal. Hingga pada saat itu Priyanka mendapat kesempatan pada saat Aditya sedang merasa keenakan, yang kemudian Priyanka langsung memukul Aditya hingga terkapar di lantai. Dan setelah itu Priyanka dengan ketakutan langsung menembak Aditya hingga tewas. Di samping itu, Priyanka mengungkapkan juga bahwa dirinya merasa bersalah terhadap Rahul yang pastinya merasa kecewa, di mana dirinya belum melakukan hubungan dengan Rahul melainkan dengan laki-laki lain. Kini, Priyanka benar-benar merasa tertekan dan serasa ingin mengakhiri hidupnya karena merasa wajahnya tidak pantas untuk bertemu dengan Rahul. ಸತ್ಯನ ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸತ್ಯನ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ 5 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋಂತ ನೀವು ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ರೇಪ್ ಅಂತ. Seketika Asok kemudian mencela ungkapan Priyanka mengenai Rahul yang belum sama sekali ia berikan jatah. Asok kemudian memberikan beberapa foto yang telah ia dapatkan dari media, di mana hubungan Priyanka dengan Rahul sepertinya tidak memiliki cinta. Karena ketika berfoto berdua, mereka tampak tidak berpegangan dengan sangat mesra. Selain itu juga, Asok mengungkapkan bahwa Rahul adalah seorang yang gay yang membentuk komunitasnya sendiri, di mana di media sosial sudah tersebar luas dan banyak sekali laki-laki yang mengikutinya. Sontak Priyanka merasa tidak setuju karena suaminya dinyatakan sebagai laki-laki yang gay, karena Priyanka sangat tahu jikalau bahwa Rahul adalah laki-laki yang baik. Sementara Asok menyimpulkan kembali bahwa terjadinya pemerkosaan Priyanka dengan Aditya terjadi karena Priyanka sangat ingin sekali melakukan hal tersebut. Karena selama pernikahan Rahul belum sama sekali memberikan kesempatan untuk dirinya. Akhirnya, Priyanka menerima semua pernyataan yang menyatakan bahwa Rahul adalah laki-laki yang gay. ರಾಹುಲ್ ಒಬ್ಬ ಗೇ ಅಂತ ನಿಮಗೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಫೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ 4 Selain itu Priyanka menceritakan mengenai hubungan pertamanya dengan Rahul, di mana beberapa tahun lalu Priyanka telah menjadi anak yatim piatu dan tidak memiliki kerabat satupun. Priyanka terpaksa harus bekerja untuk mencukupi kehidupannya yang hanya tinggal sendirian. Hingga pada akhirnya Priyanka diterima di perusahaan ternama milik Rahul. Pada saat itulah Rahul telah memasuki kehidupan Priyanka yang sangat sepi. Di satu sisi, Priyanka telah diajak Rahul di sebuah restoran dan kemudian mentraktirnya sebagai ungkapan rasa terima kasih karena sudah membantu perusahaannya. Pada saat itu Rahul seketika mengatakan bahwa dirinya ingin menikahi Priyanka, di mana Rahul mempunyai banyak planning untuk mengembangkan perusahaannya. Sedangkan Priyanka nantinya akan hidup bahagia dan mewah jikalau menikah dengannya. Awalnya Priyanka merasa sedikit ragu karena Rahul ingin menikahinya, namun tidak dengan cinta, melainkan dengan harta. Namun Priyanka tidak memikirkan hal tersebut dan beranggapan bahwa dirinya akan hidup mewah. Dan akhirnya dirinya akan hidup mewah. Dan akhirnya Priyanka pun menerima lamaran Rahul pada saat itu juga dan siap untuk menikah. Beberapa minggu kemudian, Rahul dan Priyanka pun menggelar sebuah resepsi pernikahan dengan sangat mewah. Hingga pada hari pertama pada bulan madunya, mereka berdua, Rahul telah membawa Priyanka di sebuah kapal feri yang sangat benar-benar mewah, di mana mereka ingin berbulan madu dengan sangat tenang. Namun pada saat itu Rahul telah memerintahkan Priyanka untuk berada di kamar yang lainnya. Sedangkan Rahul malah justru masuk ke dalam kamar yang dipenuhi oleh laki-laki yang sudah tidak sabar untuk menunggunya. Dan semenjak itulah Priyanka merasa kecewa setelah menikah dengan Rahul yang kemudian tidak mendapat kasih sayang serta sebuah cinta. Meskipun Priyanka telah mendapatkan kehidupan mewah serta uang yang banyak.
ನಾಳೆ ಜಯಶಂಕರ್ ಈ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಪಕ್ಕ ಎತ್ತದ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಂಬಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಜಿಗೆ ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಚ್. Selain itu juga, Priyanka menceritakan mengenai hubungannya dengan Aditya semasa remaja, di mana Priyanka telah bersekolah di perguruan tinggi dan kebetulan satu kampus dengan Aditya. ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. Sejak pada saat itulah mereka berdua berteman karena saling melengkapi. Sehingga pada akhirnya keduanya memiliki perasaan suka dan kemudian menjalin hubungan percintaan. Dan setelah 3 bulan berpacaran, tiba-tiba saja datang sebuah konflik yang membuat Aditya sangat emosional, di mana sepupu laki-laki Priyanka selalu mendekatinya dimanapun Priyanka berada. Yang kemudian membuat Priyanka merasa kesal karena Aditya memiliki sifat yang cemburu bahkan emosional terhadap saudara Priyanka sendiri. Akhirnya Priyanka memutuskan untuk mengakhiri percintaan mereka, kemudian pindah keluar kota untuk menjalani kehidupan baru, dan pada saat itu juga Priyanka harus mengantar ibunya yang sakit untuk melakukan sebuah perawatan secara teratur. ನನ್ಗಾಗ್ತಿದ್ದ ಹಿಂಸೆನ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೂ ಆಗ್ದೆ. Setelah mengakhiri kisah cintanya Priyanka dengan Aditya, Priyanka langsung menikah dengan Rahul yang pastinya akan memberikan kehidupan yang bahagia. Dan setelah beberapa tahun menikah, Priyanka telah bertemu dengan Aditya yang ternyata memiliki perusahaan yang besar di kota. Di saat itu Priyanka langsung menghampiri Aditya, kemudian mengajaknya untuk bersantai di sebuah kafe. Di samping itu, Priyanka mengungkapkan semua penderitaannya setelah menikah dengan Rahul, yang tidak pernah memberikan kasih sayang serta cinta sama sekali. Seketika Aditya langsung merespon Priyanka dengan sangat cepat. Aditya kemudian langsung mengatakan bahwa dirinya akan menjadi teman setia untuk Priyanka dan akan menggantikan posisi Rahul agar Priyanka tidak kesepian. Hingga pada saat itu, Priyanka dengan senang hati selalu membukakan pintu rumahnya dengan sangat lebar untuk Aditya yang selalu menemaninya setiap saat. Namun, seketika Aditya langsung berubah, di mana Aditya telah memperkaosnya pada saat itu secara paksa, di mana Aditya ingin Priyanka merasa bahagia setelah melakukan hubungan dengannya. Karena selama 2 tahun menikah, Priyanka belum pernah merasakan malam pertama seperti pengantin pada umumnya. Dan kini Aditya akan mewujudkannya. Tetapi Priyanka nampak tidak bahagia dan malah membunuh Aditya pada saat itu juga. FIR ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ. ಮುಚ್ಚಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಸಾಥ್ ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕು. ಕೈ ಎತ್ಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್, ಮೊದಲೇ ಬಡವ್ರು ನಾವು. Di samping itu, Ashok ikut menceritakan mengenai pengalamannya yang sangat buta, di mana sebelum menjalani penyelidikan, Ashok bertugas di kantor polisi dan tidak mendapat tugas apapun, melainkan hanya lontang-lantung saja di sana. Ketika Ashok sedang bersantai, tiba-tiba seorang anak laki-laki penderita kanker bernama Adars telah datang ke kantor polisi dan seketika pingsan di sana. Ashok kemudian mendekati Adars yang mempunyai tujuan tertentu, di mana Adars selalu datang ke kantor polisi dan melaporkan mengenai ayahnya yang bernama Avinas. ಏನ್ ಹೆಸರು? ಅವಿನಾಶ್ ಭಟ್, ರಿಟೈರ್ಡ್. ಇದೆಯಾ? ಆಗ್ಲೇ FIR ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅಂತೆ ಸರ್. ಓ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ? Namun sampai saat ini, Adars tidak mendapat laporan dari kepolisian mengenai ayahnya. Yang kemudian membuat Adars dan ibu semajikan khawatir dan hampir tidak mempercayai kepolisian. Seketika Ashok langsung menanggapi laporan Adars dan akan segera mungkin menyelidiki atas hilangnya Avinas. ಒಂದ್ ವಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ತಿಂಗಳಾಗ್ಬೋದು. Mendatangi kediaman Adars untuk mengumpulkan banyak informasi. Sementara Adars hanya memiliki petunjuk yaitu kaca spion mobil milik ayahnya yang pecah. Selain itu juga, Adars memberikan ponsel ayahnya yang tertinggal di dalam lacinya dan tidak bisa terbuka karena terkunci. Seketika Ashok dan asistennya langsung pikir 2 kali dalam menyelesaikan kasus yang sangat rumit sekali itu. ಕಾರ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ. Ashok kemudian mengajak Adars untuk berbicara 4 mata. Dan pada saat itu Ashok mengatakan bahwa dirinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menyelesaikan kasus tersebut. Akhirnya Adars pun memutuskan akan memberikan biaya penyelidikan itu dengan nominal yang sangat besar. Karena Adars sangat ingin sekali ayahnya segera ditemukan. Sementara Ashok dan asistennya nampak bahagia dan akan menjalankan tugasnya dengan sangat baik. ಲಕ್ಷಣ.
Gila. ಲಕ್ಷಣ ಚಿಂತನ್ ಅನ್ನೋರ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಪೇ ಮಾಡಿ. Setelah itu Asok pergi menyelidiki ke beberapa tempat yang menjadi pemberhentian terakhirnya Avinas. Di sana Asok tidak menemukan apapun, bahkan sempat membuatnya pusing 7 keliling. Akhirnya Asok memutuskan untuk memberhentikan penyelidikan itu karena ia sudah mendapatkan banyak uang, yang kemudian membuat kepercayaan Adars terhadap Asok menjadi hilang dan merasa kecewa. Namun Asok tidak memikirkan akan hal itu karena dirinya sudah mendapat kebahagiaan. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕೇಸ್ನ ಕಂಪ್ನಿನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅವನ ಕನಸನ್ನ. Di samping itu Adars dengan kesuguhannya telah mendatangi kediaman Asok, kemudian memberikan uang yang sangat banyak, di mana Adars meminta tolong kepada Asok untuk yang terakhir kalinya, di mana ia sebenarnya sudah tidak memiliki kepercayaan terhadap Asok lagi. Tetapi Adars tidak memiliki siapapun lagi yang dapat membantunya selain Asok. Adars juga menyarankan agar Asok segera mencari jalan keluar jikalau dirinya tertimpa sebuah masalah yang sangat rumit. Seketika hati kecilnya Asok langsung tersentuh dan berniatan ingin membantu Adars kembali sampai menemukan ayahnya. ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. Seiring berjalannya waktu, Asok telah berusaha sebisa mungkin untuk mengumpulkan banyak informasi dan berhasil menemukan keberadaannya ayahnya Adars. ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮುನ್ನಾರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂಟ್ ಇದೇ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? Kini Asok merasa bahagia karena pada akhirnya dapat memecahkan kasus yang sedikit rumit dan harus bekerja dengan sangat keras. ರೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇದೇ ನಂಬರಿಂದ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್? ನೀನೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕೋಬೇಕು ಅಂತ. Sementara Asok telah jauh-jauh datang ke Munar untuk menemui Aditya yang merupakan seorang polisi. Pada saat itu Adars telah memaksakan dirinya untuk jauh-jauh datang ke Munar hanya untuk menemui Aditya dan meminta penjelasannya mengenai ayahnya yang hilang. Pada saat itu Adars mengungkapkan bahwa ayahnya pernah mentransfer uang kepada Aditya yang kemudian diterima oleh wanita bernama Centai dan juga nominalnya sangat banyak sekali. Seketika Aditya nampak kebingungan karena dirinya telah ditetapkan oleh Adars yang memintanya untuk menjelaskan semuanya. Spontan Aditya ingin menembak Adars yang ngoceh dan membuatnya kebingungan. ಇಲ್ಲ ಸರ್. Namun pada saat itu Adars telah menghilang dari hadapannya, yang ternyata pada saat itu Adars telah diselamatkan oleh Asok yang berada di tempat tersebut setelah mendapat kabar dari ibunya Adars. Asok kemudian mengajak Adars untuk segera kabur dari tempat itu. ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. Sementara di satu sisi, Aditya sedang kebingungan dalam mencari Adars yang seketika saja menghilang. Dan di waktu yang bersamaan acaranya pun digelar, di mana seorang wanita bernama Kusi telah mendapat penghargaan atas prestasinya. Namun seketika Asok terkejut setelah menyadari bahwa wanita yang bernama Kusi adalah Priyanka. Setelah Priyanka mendengar semua ceritanya Asok, Priyanka kemudian mengungkapkan kembali mengenai perjalanannya dengan Aditya. ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ಕೇಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು, ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಮದುವೆ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಜಯಶಂಕರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Yang pada saat itu mereka berdua berencana pergi ke sebuah villa untuk menghabiskan waktu berdua saja. Di saat itu mereka berdua sedang membahas hubungan cinta mereka yang mana terdapat seseorang yang menghalanginya yaitu Rahul. Aditya dengan bersikeras meminta kepada Priyanka agar segera menceraikan Rahul agar Priyanka bisa hidup bahagia bersama dirinya. Karena Aditya merasa tidak tega pada saat Priyanka tidak mendapat kasih sayang dari seorang suami. ಆದ್ರೂ ಅವ್ನು ತೊಡ್ಸಿರೋ ರಿಂಗು ಇನ್ನೂ ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ. ನನಗ್ ಬೇಕಿರೋದು ನೀನ್. Namun tiba-tiba saja mobil yang dikendarai oleh mereka berdua tidak sengaja menyerempet mobilnya Afnis. Pada saat itu Aditya nampak marah, kemudian menyalahkan Afnis yang tidak menggunakan matanya dalam berkendara. ಹೇಯ್, ಮುದಿರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇರದೇ ಹಿಂಗೆ. ಏನೀಗ ಏನದೇ ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? Dan setelah itu Aditya dan Priyanka melanjutkan perjalanan kembali dengan sangat aman. Sesampainya Priyanka dan Aditya di villa mereka, pada saat Priyanka sangat senang karena masalahnya sebentar lagi akan menghilang seketika. Kini Priyanka baru merasakan apa itu cinta. Karena selama pernikahan Priyanka tidak pernah mendapatkan cinta dari Rahul sama sekali. Di mana Rahul selalu menghabiskan waktu bersama teman-teman lakinya. ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
Itu. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀನು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು. Dan setelah itu mereka berdua pun langsung menghabiskan waktu berdua dengan penuh kebahagiaan, di mana keduanya ingin melepaskan semua masalah yang terus-terusan terbayang-bayang di pikiran mereka. Di samping itu Avinas yang sudah mengetahui keberadaan Priyanka langsung mendatangi villa tersebut. Di sana Avinas dihampiri oleh Aditya yang merasa kesal karena kesenangannya sudah diganggu oleh Avinas. Seketika Avinas memanggil Priyanka dengan sebutan centai, di mana Priyanka memiliki hutang yang sangat banyak. Karena pada saat itu Priyanka ingin membuat sebuah gelar perkuliahannya secara ilegal agar dirinya dapat terpandang. Karena pada saat ini ia menikah dengan laki-laki terkenal yaitu Rahul. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋನ್ಗೆ Adi, you relax. Actually, ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕ. Avinas kemudian memaksa Priyanka untuk segera membayarnya karena ia sangat membutuhkan uang tersebut. Avinas juga sempat mengancam Priyanka ingin memberitahu semuanya kepada Rahul mengenai perselingkuhannya. Namun tiba-tiba saja Aditya dari arah belakang langsung menghajar Avinas hingga terjungkal di sebuah jurang yang berada tepat di depan villa mereka. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ರಾಹುಲ್ ತಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಎದುರು. Aditya dan Priyanka kemudian bergegas turun ke bawah jurang, kemudian menyembunyikan mayatnya Avinas yang sudah tewas. Karena mereka ingin tidak ada seorang pun yang melihat mayatnya Avinas. Dan pastinya mereka berdua akan ketahuan oleh kepolisian. Adi. Thank God, Adi. Dan setelah itu Priyanka memutuskan untuk naik terlebih dahulu sementara Aditya masih mengurus mayatnya Avinas. Sayangnya tangga yang digunakan oleh mereka telah diangkat naik oleh penjaga di sana yang mengira bahwa adanya penyusup yang ingin masuk ke villa tersebut. Di malam harinya, terlihat Priyanka telah menyusuri hutan terlarang dan tak lama kemudian ia menemukan sebuah jalan raya dan kebetulan sebuah mobil telah melintas di jalan tersebut. Priyanka kemudian memberanikan diri untuk meminta tumpangan karena ia tidak kuat merasa dingin sebab kehujanan. Dan ternyata orang yang memberikan tumpangan adalah Adas dan juga ibunya yang baru saja pulang dari treatment di sebuah klinik. ಮರ್ತೆ ಆದರ್ಶ್ ಅಂತ ಹೌದಮ್ಮ ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ Auntie, password. 1997 ವೆಕೇಶನ್ Okay. Adi. Pada saat itu Adars dan ibunya telah membawa Priyanka ke rumahnya untuk mengganti bajunya yang basah. Pada saat itu Priyanka telah menyamarkan namanya sebagai Kusi. Dan tak lama kemudian Priyanka baru menyadari bahwa rumah tersebut adalah rumahnya Avinas. Priyanka kemudian dengan cepat langsung pergi dari sana tanpa memberitahu ibunya Adars. Beruntungnya Aditya datang tepat pada waktunya, kemudian membawa Priyanka kembali ke rumahnya. Keesokan harinya Priyanka mendapat sebuah paket yang di dalamnya berisi sebuah ponsel. Tiba-tiba saja ponsel tersebut berbunyi dan menerima panggilan. Priyanka kemudian mengangkat panggilan tersebut dan seketika Priyanka diperintahkan oleh seorang pria untuk menemuinya di tempat biasa Priyanka kunjungi. Pria tersebut juga memerintahkan Priyanka untuk membawa uang sebanyak 2 crore. Dan jikalau Priyanka tidak segera datang ke sana, maka semua kejahatan yang pernah dilakukan oleh dirinya dan juga Aditya akan segera terungkap. Akhirnya Priyanka memutuskan untuk pergi dari sana demi bisa menyelesaikan identitasnya yang sangat berharga. Sesampainya Priyanka di tempat yang sering ia kunjungi, yaitu kediamannya Aditya. Di sana Priyanka meletakkan uangnya kemudian membuka sebuah laci yang berisikan pistol. Pada saat itu, Priyanka telah diperintahkan oleh pria misterius untuk membunuh Aditya karena telah menjerumuskan Priyanka dalam masalah yang sangat besar. Tak lama kemudian Aditya pun tiba di sana dengan terkejut setelah melihat Priyanka sudah berada di dalam rumahnya. Seketika Priyanka meminta maaf karena dirinya harus membunuh Aditya atas perintah seseorang yang ingin membocorkan kejahatan mereka berdua. Sementara Aditya nampak pasrah dan menerima semuanya karena semua itu adalah kesalahan dan sudah menyeret Priyanka dalam masalah tersebut. Ya gitu Adi.
ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ ಬಂತು. Setelah itu, Aditya meminta kepada Priyanka untuk mengabulkan keinginannya, di mana ingin menghabiskan waktu berdua dengan Priyanka terlebih dahulu. Di samping itu, Priyanka dan Aditya lagi-lagi melakukan hubungannya untuk menghabiskan nafsunya Aditya sebelum ia tewas di tangan Priyanka. Terlihat keduanya begitu menghayati, karena pada saat itulah perpisahan mereka akan dimulai. Namun tiba-tiba saja Aditya menodongkan sebuah pistol dan ingin membunuh Priyanka, di mana Aditya ingin masih hidup di dunia, sementara Priyanka berusaha sebisa mungkin untuk melawannya. Hingga pada akhirnya Priyanka berhasil menjatuhkan Aditya, kemudian menembaknya hingga tewas. Setelah mendengarkan semua pengungkapan dari Priyanka, Ashok kemudian memutuskan untuk pergi dari sana karena ia ingin mengumpulkan semua laporannya kepada Jaya Sankar. ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Sementara di satu sisi, Priyanka mendapat sebuah telepon dari kantor polisi bahwasanya Patil telah tertangkap. Seketika Priyanka terkejut karena Patil sangat nekat sekali ingin mengambil uang yang berada tepat di dalam rumahnya Aditya. Priyanka kemudian meminta kepada Ashok agar bisa membantunya untuk membebaskan Patil, karena hanya Patillah satu-satunya orang yang dapat membantunya. Sementara Ashok sendiri memenuhi permintaan Priyanka agar Patil segera bebas. Di samping itu terlihat Ashok sudah tidak sabar karena ia menyimpan sebuah rahasia yang sangat besar mengenai Priyanka. Akhirnya Ashok dengan berani mengungkapkan bahwa dirinya telah mengetahui semua kejadian yang sesungguhnya tentang kematian Aditya. Ashok kemudian mengatakan bahwa yang telah membunuh Avinas adalah Priyanka, karena ia merasa tertekan dengan Avinas yang selalu menasehatinya agar segera berubah menjadi wanita yang baik. Karena akhir-akhir ini Priyanka telah melakukan kelicikan dalam perusahaannya. Sementara Avinas telah menjadi korbannya. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ನಂಬಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕನ್ಸಿನ ಜೀವನ Selain itu juga Ashok mengungkapkan bahwa pada saat itu Aditya telah datang menemui Priyanka karena merasa kecewa, di mana wanita kesayangannya telah membunuh orang. Sementara Priyanka dengan aktingnya mengatakan bahwa dirinya sangat menyesal atas semua kelakuannya itu. Priyanka kemudian mengajak Aditya untuk menghabiskan waktu berdua. Karena sebentar lagi dirinya akan pergi meninggalkan kota agar dirinya tidak ditangkap oleh kepolisian. Dan setelah bersenang-senang, Priyanka langsung membunuh Aditya dengan menembaknya hingga tewas. Kemudian Priyanka mengubah suasana di ruangan tersebut agar seolah-olah telah terjadi sebuah pemberontakan Priyanka karena ingin dibunuh oleh Aditya. Sementara Ashok yang telah menyadarinya tidak dapat menyelamatkan Aditya. Pada saat itu juga Ashok mengungkapkan bahwa dirinya telah menyimpan alat yang langsung terhubung dengan stasiunnya. Seketika Priyanka langsung menodongkan pistolnya, kemudian meminta kepada Ashok untuk memberikan alat tersebut yang menyimpan semua pembicaraan Priyanka yang mengandung bukti-bukti yang sangat kuat. Sementara Ashok tidak merasa takut, kemudian membuka pintu rumah dan ternyata di luar sudah terdapat sekelompok polisi yang kemudian menangkap Priyanka. ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲೂ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Please hand over the gun. Polisi tersebut kemudian berterima kasih kepada Ashok dan memanggilnya dengan sebutan Adars. Seketika Priyanka terkejut setelah menyadari bahwa Adars yang telah menyamar sebagai seorang polisi bernama Ashok Teja. Di samping itu, Adars mengungkapkan bahwa pada saat itu Adars merasa tidak kuat dalam menjalani penyakit kankernya yang terus menggerogoti tubuhnya. Dan pada waktu itu juga Adars telah mendapat sebuah masalah di mana ayahnya telah menghilang dan tidak memberikan kabar sama sekali. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅನಿಸ್ತಿಸ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೇಸ್ನ Seiring berjalannya waktu, Adars telah berhasil dalam melawan penyakit kankernya dan dinyatakan telah terbebas dari penyakit tersebut. Hingga akhirnya Adars menemui polisi Ashok Teja yang mengatakan bahwa dirinya tidak sanggup dalam menangani kasus hilangnya Avinas. Pada saat itu Adars dengan berani membuat kesepakatan ingin mengungkapkan
namanya Asok Teja sebagai penyamaran. Di mana Adars ingin mencari tahu sendiri mengenai ayahnya yang hilang karena Adars sudah mempunyai banyak bukti. Dan kini semua sudah terungkap langsung di hadapan Adars yang mengungkapkan bahwa Priyanka lah pelaku yang telah membunuh ayahnya. Dan pada saat itu juga Adars dan ibunya hanya bisa menjalani kehidupan berdua dengan sangat bahagia sembari mengingat masa lalunya yang indah bersama ayah tercinta. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film kita kali ini. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.